pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ada penambahan 7 kasus positif, yaitu PDP 026 yang berinisial VSL, perempuan usia 23 tahun, beralamatkan di Perumahan Mutiara Regency Budi Utomo, Ujung. Kemudian kasus 027, inisial KTD, laki-laki usia 30 tahun, beralamatkan di Jalan Sam Ratulangi. Selanjutnya kasus 028 dengan inisial PTL, perempuan usia 17 tahun, alamatnya di Gorong-Gorong, Kelurahan Kebun Siri. Kemudian kasus 029 dengan inisial SML, laki-laki usia 27 tahun, beralamatkan di Gorong-Gorong, Kebun Siri. Ini kakak beradik. Yang berikut adalah kasus 030 dengan inisial FDS, perempuan usia 52 tahun di Jalan Hasanuddin. Yang berikut 031 dengan inisial IMS, perempuan usia 24 tahun, beralamatkan di Gorong-Gorong. Dan yang terakhir 032 dengan inisial PBS, laki-laki usia 47 tahun, beralamatkan Gorong-Gorong. Dengan penambahan kasus sebanyak 7 kasus positif, secara keseluruhan dari tanggal 29 Maret sampai hari ini tanggal 19 April, jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika berjumlah 32 kasus. Nah, dari penambahan 7 kasus ini sangat menarik. Ini adalah transmisi lokal, kemudian boleh dikatakan ini sebagai transmisi generasi kedua. Perbedaannya dengan kasus-kasus terdahulu, yaitu kalau kasus terdahulu itu sebanyak 12 kasus itu penularannya terjadi pada saat orang itu berkumpul di satu tempat. Tetapi kalau kasus-kasus ini dari 7 kasus positif baru, ini adalah kontak erat risiko tinggi di antara orang yang ada di dalam rumah. Boleh kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu kasus 026 itu adalah melakukan kontak erat dengan kasus 005 yang sudah dinyatakan sembuh. Sementara kasus 027 ini adalah bagian dari kasus sebelumnya, yaitu 006 yang sampai hari ini masih dalam perawatan. Kemudian kasus 028 ini memiliki hubungan erat dengan 017 dan 018. Demikian juga dengan kasus 031 dan 032. Ini kontak erat serumah dari kasus 017 dan 018 yang merupakan klaster Surabaya. Kami prediksi klaster Surabaya ini akan panjang juga seperti klaster Lembang terdahulu. Sementara pada PDP 030, kasus 030 ini memiliki hubungan erat, kontak erat resiko tinggi di dalam rumah, yaitu dengan kasus 007 almarhum dan juga kasus 021 yang hari ini masih dirawat di RSUD Mimika. Dari 7 kasus ini merupakan tracing kontak dari 25 orang yang didapati di lapangan. Kemudian dilakukan tes cepat, rapid test yang positif, kemudian dilanjutkan rujukan ke RSUD Mimika untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab
baik itu nasofaring maupun orofaring. Rekan-rekan sekalian, yang menarik di sini adalah kalau kita melihat polanya, pola pertama itu didominasi oleh ketika kasus positif itu transmisinya adalah komunal, orang berkumpul. Nah, jadi secara tidak langsung ini kita sudah masuk ke kurva kedua. Di kurva kedua ini trennya dari generasi kedua sebanyak 2 kasus. Kalau kita lihat, ini hampir separuh dari kasus pertama yang komunal, itu berjumlah 12 kasus, ditambah klaster Jakarta 3 kasus, berarti 14, dan ditambah 1 kasus klaster Makassar. Jadi total keseluruhan di generasi pertama adalah lebih kurang ada 15 kasus. Dan ini alasannya kenapa isolasi di dalam rumah. Bagi mereka yang sudah ditetapkan statusnya PDP, ODP, OTG harus ada di dalam kamar dan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar kamar, tetap menggunakan masker, menggunakan handphone satu orang satu handphone. Demikian pula ketika menyentuh peralatan di dalam rumah, segala furniture di dalam rumah itu harus selalu dibersihkan secara rutin. Ini terbukti bahwa dari 7 kasus, ternyata 3 yang positif itu berasal dari mereka yang sudah dinyatakan statusnya sebagai PDP. Kalau hari kemarin PDP kita tuh jumlahnya 54 orang. Dari PDP tersebut, ketika diperiksa, dinyatakan positif, yaitu PDP atau ya PDP lama, yaitu 028, kasus 028, kasus 030, dan kasus 032. Ini adalah dari PDP lama. Sehingga 3 kasus positif dari mereka dengan status PDP ini dikeluarkan, sehingga total PDP kita sampai malam hari ini berjumlah 52 orang. Tidak hanya PDP yang ditemukan positif, tetapi ODP pun ditemukan positif. Pada hari Sabtu kemarin, itu ada jumlah ODP atau orang dalam pemantauan ada 158. Ternyata berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan, dari 1 ODP dinyatakan positif, yaitu kasus 031. Sehingga secara keseluruhan pada PDP hari ini, ODP kali ini ditambah 1 kasus. Jadi dari kemarin dikeluarkan satu ODP karena dia dinyatakan positif, jadi ditingkatkan statusnya menjadi kasus. Dan hari ini ditambah 1 kasus ODP baru dari hasil tracing kontak 014, kasus 014 dilakukan ditemukan 1 orang yang ditetapkan sebagai ODP, sehingga totalnya ODP sampai sore hari ini berjumlah 158 orang. Tidak hanya PDP, ODP, dan OTG. OTG pun ternyata kalau hari kemarin, yaitu di hari Sabtu, itu jumlah keseluruhan OTG kita 153 orang. Ternyata dari 153 orang dinyatakan positif yang bagian daripada 7 kasus ini, misalnya kasus 026, kasus 0, kasus 029, itu padahal tidak punya gejala, tapi ketika diperiksa positif dengan tes cepat atau rapid test, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab menunjukkan hasilnya positif. Dan OTG kita baru di hari ini sebanyak 9 orang, yaitu 4 dari Rumah Sakit Tembagapura, 5 hasil tracing kontak. Sehingga hingga malam hari ini jumlah keseluruhan OTG yaitu 159 orang. Teman-teman sekalian, yang menarik adalah kalau kita melihat dari sejumlah kasus orang dengan status pasien dalam pengawasan, ternyata dari 54 orang tersebut itu dinyatakan positif dalam hari ini 5,4%.
Ini angka yang cukup tinggi. Sementara ODP secara keseluruhan dari hari pertama sampai hari ini, jika kita kumulatifkan berapa mereka ODP yang positif, itu hampir 2%. Sementara OTG secara kumulatif mereka yang tanpa gejala tapi kemudian diperiksa dan ternyata dinyatakan positif, itu juga hampir 2%. Artinya apa? Ini adalah memberikan gambaran bahwa yang berpeluang positif adalah tidak hanya mereka dengan gejala, tetapi mereka yang punya satu gejala, bahkan mereka tidak bergejala, itu memiliki peluang untuk positif yang sama. Dan demikian pula memiliki peluang untuk menularkan yang sama. Makanya isolasi yang harus dilakukan dengan tidak keluar rumah ternyata tidak cukup. Isolasi di kamar, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kontak dengan semua perabotan di dalam rumah, misalnya handphone, misalnya sendok, atau peralatan makan, pegangan pintu, kemudian remote TV, alat-alat elektronik, itu mestinya harus dihindari. Supaya penularan ini tidak terjadi di dalam rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tanpa gejala, ini sebaiknya ini tidak keluar dari rumah, tidak pergi kemana-mana. Karena mobilisasi inilah yang juga menyebabkan infeksi ini terjadi kepada orang lain. Kalau hari 30 hari terakhir kami bekerja, kami menentukan kasus-kasus yang hanya sebagian besar. Boleh dikatakan sebanyak 66 kasus, itu 66% kasus itu ditemukan di rumah sakit. Tetapi yang generasi kedua ini sebagian besar adalah ditemukan saat tracing kontak, dan mereka ini punya riwayat kontak erat dengan pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif di hari-hari sebelumnya. Itulah yang bisa kami laporkan dan kami sampaikan kepada tim pers COVID-19 yang mana selalu setia dengan kami. Apa yang akan dilakukan dalam minggu depan, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu? Kami merencanakan pertama, di hari Senin sampai hari Sabtu, hari Rabu, yaitu melakukan tracing kontak bagi mereka yang hari ini dinyatakan positif, dan semua kontak erat baik resiko tinggi, resiko rendah akan dikumpulkan. Kontak eratnya taruhlah sekitar, kalau satu orang bisa dia kontak rata-rata 30 orang. Kalau 7 orang, taruhlah sekitar 300 orang yang akan kami kumpulkan, dan itu akan dilakukan tes cepat. Dan juga kami menyelesaikan tracing kontak untuk kasus yang 30 hari sebelumnya. Ini akan tetap dilanjutkan. Kemudian pada hari Kamis kami rencanakan untuk melakukan tes cepat untuk semua mereka yang kita kumpulkan, termasuk orang-orang yang misalnya pernah beribadah sama-sama. Itu akan dikumpulkan. Kami akan bekerja sama dengan tokoh gereja. Karena kalau lihat kasus klaster Surabaya, ini baru seminggu dia menghasilkan ada 4 kasus positif, yaitu PDP kasus 028 dan kasus 029, termasuk 031 dan 032. Kemudian kami pun akan memastikan melakukan testing juga kepada mereka yang sudah ditetapkan statusnya pada 2 minggu terakhir, supaya bisa memastikan apakah mereka sehat kemudian selesai dalam pemantauan ataukah masih tetap dilanjutkan untuk pemantauan. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pers sekalian. Terima kasih. Ya Pak, kalau dilihat ya, ini kan Mimika sekarang sudah melampaui Jayapura, tertinggi di Papua. Ya. Menurut Bapak fenomenanya seperti apa? Masih akan terus lebih tinggi daripada yang lain? Baik, kalau kita melihat bahwa taruhlah dalam sejak tanggal 29 Maret sampai
dengan kemarin tanggal 18 April itu adalah pola penularan komunal, berkelompok pada acara-acara yang mengumpulkan banyak orang. Tapi semakin kesininya itu adalah penularan di dalam rumah. Gambarannya ini apa? Ini gambaran bahwa penyebaran ini terjadi karena ada pergerakan, ada kontak. Nah, sayangnya orang yang kontak ini sama sekali dia tidak tahu kalau ini pasien atau mereka positif. Kemudian kenapa banyak? Karena kami melakukan tracing. Dari kasus pertama 15 kasus, hasil tracing yang keluar itu dari 15 kasus 4 orang itu adalah hasil tracing atau presentasinya sebesar 16%. Kemudian sampai ke 32 malam ini adalah berjumlah 11 orang hasil tracing atau sebesar 34%. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil tracing pencarian mereka-mereka atau orang yang pernah kontak dengan kasus-kasus terdahulu ini masih akan tetap dilakukan, pasti akan meningkat, tetapi target kami tidak meningkat seperti tracing atau kasus-kasus 15 kasus pertama yang betul-betul transmisi lokal, kemudian penularannya komunal. Oleh karena itu, pada tracing di second generation atau generasi kedua ini kami akan lakukan untuk 2-3 kali kontak dengan orang yang sudah positif. Misalnya kasus 032, kami akan mencari kontak erat dekat. Kemudian kasus ini sudah kontak dengan siapa saja, kan rata-rata itu ada 5, lebih kurang 5 tempat akan dikunjungi. 5 tempat ini siapa saja. Nah, kalau kami menghitung kira-kira kalau dari 7 orang, terus kontak satu orang misalnya 30 saja, sekurang-kurangnya 30, maka dari 7 kasus positif ini lebih kurang kami akan tes antara 210 orang sampai 300 orang. Nah, orang-orang yang pernah kontak ini kami juga akan tracing. Jadi levelnya sampai kami mencari pada level generasi keempat. Gitu. Ini kami sebut dengan generasi kedua. Intinya adalah pada generasi kedua dia tidak boleh lebih daripada generasi pertama. Demikian pula nanti di generasi kedua ke generasi ketiga tidak boleh lebih kasusnya dari generasi kedua. Ini adalah pola yang akan kami terapkan di dalam minggu ini. Seperti itu. Tetapi kami bersyukur bahwa dengan mencari kontak erat, kemudian di testing, kemudian diketahui hasilnya, maka sebenarnya itu bagian daripada upaya pemutusan rantai penularan. Namun yang paling berkontribusi besar adalah tolong masyarakat ini tidak bergerak. Tetap seperti 3 hari belakangan ini, itu sangat bagus sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong ketika tim kami berkunjung ke rumah-rumah, tolong kami diterima, disambut dengan baik. Dan bagi tetangga, jangan keluarga itu di stigma. Ini akan menghambat tracing kontak, karena informasi menyatakan seseorang sakit, untuk kemudian bisa menyatakan mereka dalam status sebagai pasien dalam pengawasan, orang dalam atau PDP atau orang dalam pemantauan atau ODP maupun orang tanpa gejala atau OTG. Ini tidak hanya berdasarkan tanda gejala dalam 14 hari terakhir atau lebih setelah kontak, tapi yang terpenting adalah cerita dari mereka yang di tracing. Dia pernah pergi kemana saja, dia dengan siapa, dia pada acara apa, itu akan membantu kami. Jadi nanti yang kami lakukan dalam minggu depan adalah itu, supaya dengan intervensi seperti yang sudah kami rencanakan, melakukan semua tracing kontak sampai generasi ketiga, kita berharap di generasi ketiga kasusnya itu tidak akan sebanyak di generasi kedua dan generasi pertama. Saya pikir. Ya. Pak, ini kan supaya nih mempermudah, apa nggak lebih baik misalnya PDP diumumkan ke masyarakat supaya orang langsung tahu ya, pernah kontak begitu. Kami akan menyampaikan itu, tetapi dengan cara soft.
dengan cara yang soft. Karena ingat PDP, ODP, OTG ini belum kasus. Yang disebut kasus adalah ketika dinyatakan positif melalui hasil pemeriksaan PCR. Nama-nama yang positif kami sudah serahkan kepada distrik. Distrik menyerahkan itu ke lurah dan RT. PDP, ODP yang hampir 500 ini datanya masih diverifikasi karena ada yang sudah ada yang dikeluarkan sudah sembuh, dinyatakan sembuh, dibuktikan dengan surat sehat, surat keterangan sehat. Sisa nama-nama tersebut akan kita distribusi lagi kembali supaya diawasi di dalam lingkungan terkecil yaitu RT. Saya pikir saran masyarakat selama ini sangat baik supaya melakukan pengawasan secara bersama-sama. Jadi jalan-jalan protokol itu dibatasi pergerakannya, kemudian tempat-tempat umum dibatasi pergerakan atau kunjungan orang ke situ dengan jam yang sudah diatur. Nah, setelah itu rumahnya akan diawasi. Diawasi bukan karena dalam rangka dalam rangka untuk membuat stigma, tapi ini sebenarnya diawasinya tidak kembali terjadi di dalam rumah. Gitu. Jadi kasus. Tetapi untuk PDP, ODP, OTG, mudah-mudahan hari Selasa yang datang bisa kami kasih, bisa kami berikan. Karena untuk menyatakan sehat itu kan harus melewati beberapa tahapan. Pertama, hasil pemantauan antara 14 hari setelah ketemu dengan petugas penyelidikan epidemiologi sampai hari ke-14 dan paling lama hari ke-20 tidak ada gejala, kemudian dites. Kami punya kendala adalah tes. Tapi saya pikir besok pagi kami punya tes, 1000 tes datang, kami akan melakukan tes massal untuk kontak erat dekat. Resiko tinggi, yang baik itu kasus pada generasi pertama maupun nanti untuk generasi kedua. Seperti itu. Dan termasuk jika sebagian dari generasi ketiga kita bisa tangkap, bisa menemukan lebih awal, itu akan jauh lebih bagus. Kita sudah buktikan bahwa 7 kasus ini kami sudah tahu kok, ini pasti akan ada yang positif. Intinya adalah pola dan pola penularan, pola transmisinya kita tahu, kemudian model untuk 1-2 minggu ke depan seperti apa itu sudah bisa diketahui atau sudah bisa diprediksi. Ini yang terpenting untuk bagaimana bisa memotong rantai penularan lebih cepat, kemudian juga memberikan efek kepada kesiapan fasilitas rumah sakit dan juga shelter dan juga dukungan-dukungan yang lain. Nah, besok kami juga akan kembali menyerahkan nama-nama sebanyak 32 orang yang positif ini ke Dinas Sosial yang merupakan bagian tim gugus untuk bisa keluarga-keluarga yang terdampak ini dalam waktu 1-2 hari bisa mendapat bantuan. Karena kami menerima laporan juga dari lapangan dan juga langsung di call center bahwa ada keluarga yang patuh, keluarga yang terdampak COVID-19, mereka patuh di dalam rumah tetapi bahan makanannya juga itu terbatas. Dan saya pikir ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Mimika dari 2 minggu lalu, dan memang untuk menetapkan atau pendistribusian ini kan juga melalui mekanisme yang ada, ya karena tim gugus ini ada beberapa penggabungan dari OPD yang ada dan juga struktur pemerintahan yang ada, sehingga sinkronisasi tata kelola antar OPD ini yang memang harus kita perhatikan itu juga. Memperhatikan bagaimana untuk mensinkronkan fungsi dari OPD, kemudian aturan dan mekanisme ini supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah Pak, supaya istilahnya transmisi yang benar-benar lokal di dalam rumah ini nggak semakin banyak, apakah tidak diisolasi saja begitu Pak? Misalnya kira-kira ada satu yang PDP yang dikhawatirkan gitu, supaya tidak menulari orang lain. Jadi kalau kita lihat lebih kurang hampir 400 orang kalau mau ditampung di satu tempat pasti akan membutuhkan tidak hanya tempat tetapi sumber daya yang lain, sumber daya tenaga, sumber daya yang lain. Kami coba semaksimal mungkin. Saya pikir mudah-mudahan besok surat yang disampaikan oleh
Bupati Mimika kepada pihak PT Freeport agar MSC bisa digunakan, maka kami akan memilah itu. Nah, tetapi yang menjadi catatan bahwa setiap ODP, OTG, dan PDP yang berkumpul di suatu tempat ini kan juga bisa saling menularkan. Gitu. Nah, kan syukur-syukur shelter yang hari ini tersedia itu jumlah rata-rata sampai malam ini jumlahnya ada 16 orang. Itu memang konsep pembangunannya adalah wisma per kamar, wisma kemudian dibagi per kamar. Disitulah kita bisa membedakan yang PDP bisa satu kamar, ODP bisa satu kamar, kapan OTG juga bisa satu kamar. Nah, ketika MSC ini juga tentu akan disesuaikan dengan lokasi yang ditempati untuk pada bagian mana PDP, pada bagian mana ODP, dan pada bagian mana OTG. Dan yang terpenting di Wisma adalah pengendalian infeksi. Pengendalian infeksi itu menjadi catatan utama. Antara mereka yang sudah ditetapkan statusnya, kemudian jalur masuk keluarnya, kemudian jalur masuk antara petugas kesehatan yang bertugas di situ dengan mereka yang diisolasi. Jadi ini beberapa hal yang memang kita coba siapkan secara detail. Jika kalau ditampung kita sudah punya role model yaitu Wisma. Tetapi ketika Freeport menyetujui Mimika Sport Center bisa digunakan, tentu saja role model itu akan disesuaikan dengan kondisi pada Mimika Sport Center. Oke. Nah, ini pertanyaan dari rekan-rekan, Pak. Ada info bahwa keluarga pasien PDP domisili Gorong-Gorong ini masih mengadakan ibadah dari rumah ke rumah. Nah, warga di sekitar takut dan mengurung diri di rumah, tapi malah PDP ini bisa. Bagaimana tanggapan tim gugus? Iya, betul. Memang hasil penyelidikan epidemiologi itu tim lapangan melaporkan seperti itu. Makanya pada pertemuan hari Jumat lalu dengan pihak kelurahan kami sudah menyampaikan. Jadi bukan inisial lagi, nama yang kami sampaikan kepada distrik dan juga lurah untuk benar-benar ini mereka dipantau. Nomor telepon pun kami sampaikan supaya pergerakan mereka yang sudah dinyatakan sebagai kasus maupun yang diduga akan positif ini bisa diawasi secara ketat. Memang laporan itu benar. Makanya dalam rencana kami kasus maupun 4 kasus yang positif dari Gorong-Gorong ini nanti semua jemaatnya itu akan kami undang untuk kemudian bisa diperiksa diperiksa secara sama-sama. Dan kami pikir masyarakat atau jemaat yang ada di wilayah tersebut, saya harap ini bisa membantu kami, membantu kita. Kita sudah buktikan bahwa generasi pertama itu transmisinya adalah komunal saat orang berkerumun. Di generasi kedua, yaitu 7 kasus ditambah 4 kasus sebelumnya ada 11 kasus, itu adalah transmisi dari rumah ke rumah, di dalam rumah. Jadi semakin kecil itu transmisinya, dari populasi yang besar transmisinya dia mengkerucut ke dalam rumah. Oleh karena itu kami berharap ini bisa diikuti, kita bisa kerjasama untuk pada hari Kamis jika tidak ada kendala maka kita bisa melakukan tes massal. Dan termasuk yang di salah satu sekolah kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah. Kami tidak menyebut nama sekolah itu, dia sekolah apa, alamatnya di mana, tapi kami menyebut populasinya sekolah. Tujuannya untuk tidak menjelekkan nama baik pihak sekolah atau nama sekolah. Tapi tujuannya adalah memutus rantai penularan. Saya pikir sampai hari ini kepala sekolah masih tetap mendukung tim gugus dan mestinya niat baik kepala sekolah ini harus diberikan penghargaan karena sebagai pemimpin beliau peduli terhadap staf-stafnya sehingga bisa memberikan itu
motivasi kepada staf, jika berkenan hari Kamis pun itu kami melakukan tes. Karena ingat, dua pola transmisi, yaitu pada saat orang berkumpul atau komunal, dan juga transmisi kedua yaitu di dalam rumah, ini semakin spesifik. Oleh karena itu, jika ini dideteksi lebih cepat akan jauh lebih bagus. Yang kami prediksi paling tidak kalau generasi pertama itu sampai pertengahan April, dari pertengahan April atau dari minggu lalu itu akan selesainya di awal Mei untuk generasi kedua, maka generasi ketiga akan mulai di awal Mei. Jika kalau kita sama-sama bisa mendukung ini, di pertengahan Juni di bimbingan selesai.